semalam Isrominya penceramahnya seru ya? Iya, cuma gue masih bingung. Bingung kenapa? Gini, kan Ustadz bilang semalam nih, kita di dunia bawa amal soleh. Ya terus? Lah, terus si soleh bawa amal siapa? Aduh, ada-ada aja lu Jul. Maksudnya begini, amal soleh itu juga sama aja amal baik. Oh gitu. Malum, kan dari kecil saya nggak pernah ngaji nih. Itu aja semalam saya baru ikut pengajian. Nah Jul, makanya kalau ngaji tuh yang bener. Iya. Sekarang udah paham kan? Iya sih paham. Cuma ada satu lagi nih yang bikin saya bingung. Apalagi sih Jul yang belum paham? Iya, tadi kan lu bilang soleh itu amal baik. Nah, yang jadi pertanyaan, jadi si baik itu bawa si soleh gitu. Suasana saat rapat pemilihan Ketua DK Masjid Jami As-Sobar. Dan alhamdulillah Bapak Ustadz Muhammad Cecep terpilih kembali menjadi Ketua DK Masjid Jami As-Sobar. Semoga dengan terpilihnya kembali menjadi Ketua DK Masjid Jami As-Sobar, Masjid Jami As-Sobar semakin makmur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sosok yang satu ini namanya Bapak Ahmad Muslim yang sudah pasti hobinya suka makan. Di mana ada makanan di situ dia ada. Tajam juga hidungnya cium bau makanan. Orang ini dari siang sampai malam kerjaannya makan melulu. Takut diminta makannya dia belakangi orang lain. Dasar. Ada apa? Hujan-hujan manggil-manggil. Aku dengar apa udah dapat calon istri ya? Doain aja. Soalnya bisa gagal karena ada yang tidak merestui. Sama siapa? Suaminya. Cekemblong. Melihat Pak Ahmad hobinya makan, orang ini juga gak mau kalah kerjaannya makan melulu. Beliau adalah Bapak Mohais yang sudah punya sertifikat tukang kopi. Aneh ya, tukang kopi tapi gak suka ngopi. Tapi tukang makan kayaknya ketularan Pak Ahmad Muslim nih orang. Pak, tinggali tetangga orang. Mana? Kenapa gitu? Tuh, setiap dek ini gawe salakina pasti nyium pemajikan anak. Kurang gak hayang atuh Neng, tapi kan orang tua jeung pamajikan anak. Maksud aing teh nyium aing lain nyium pemajikan batur. Cuma kitu aja goblok. Untuk sosok orang yang satu ini namanya Bapak Sugianto alias Bapak Paul. Bapak Paul ini orangnya gila hormat. Mari kita lihat cara sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menghormati saya. Gimana sih? Salah Pak Rahmat. Kok bapak-bapak ibu-ibu yang menghormati saya? Gimana dong? Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati begitu. Mohon maaf nih bapak-bapak ibu-ibu ya. Semalam baru belajar, itu mungkin lupa. Lanjutin. Ulang nih. Iyalah. Ya turun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya.
bahagia. Gimana sih? Salah menurut saya ini. Iya, masa aduh bahagia ya. Sebelum kita melihat perjalanan sejarah silaturahmi, kita mengenalkan terlebih dahulu acara silaturahmi di setiap bulannya. Setelah MC membuka acara pertama sambutan dari tuan rumah. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga tawasul dilanjutkan pembacaan Mahal Elu El Kiam. Acara selanjutnya sambutan dari ketua silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan tausiah agama. Dilanjutkan dua penutup dan terakhir ramah tamah, pembahasan acara PAB dan agenda Masjid Jami Asobar. Nah, kalau ini bonus perkenalan ibu-ibu saat acara halal bihalal di Saungelum Tanjung Kait. Assalamualaikum, nama saya Bu Sodes, istri dari Pak Sodes. Saya Muhammad Imer, istrinya Pak. Apa lo? Berani lawan? Majelis Silaturahmi berdiri sejak 2015. Mari kita kenal lebih jauh sosok ketua silaturahmi pertama Bapak Unang Mandi. Orangnya supel, mudah bergaul dan humoris. Orang ini rela turun gunung dari Sukabumi menuju Banten untuk mengadu nasib. Karena orangnya hobi masak, dia masak di kebun Jawara Banten yang galak. Dia ngaliwati kebun aing. Bos, kaliwat toang. Kena naon meureun, kaliwat mah. Teu bisa. Neunak bae ngaliwati tempat aing. Ngalawan ka aing, bos. Nyanan dia. Sakti ini jelema ieu. Dia mau orang ngaliwat gratis ya. Dari Banten karena kalah ilmu Pak Unang Mandi ke Jakarta untuk kerja. Dengan lika-liku kehidupan yang panjang, akhirnya punya rumah klaster di Rajat Mulia Residence dan akhirnya dirajut sukses jadi pengusaha Istanbul. Amin. Ya aku tahu kamu nggak punya duit. Tahu dari mana? Bukan barusan tak habisin. Sekarang kita kenal lebih jauh sosok ketua silaturahmi kedua, Bapak Dr. Turiman. Beliau ini satu-satunya di dunia, seorang dokter yang kerja di bank.
Setelah menjadi ketua silaturahmi, beliau sekarang sudah menjadi mubalik. Mari kita dengarkan ceramah dari Ustadz Dr. Suami itu lebih Turiman. sayang istri daripada sayang anak. Mulutnya aja yang sering mengatakan saya lebih mencintai anak dari kamu. Enggak, kata siapa? Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya. Buktinya ada. Pulang kerja, anak di pangku tetangga, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, pulang kerja gitu anaknya di pangku tetangganya. Terima kasih, matur nuwun nggih pun ngomong anak kula. Coba kalau istrinya yang di pangku tetangga, oh langsung bawa arit. Itu tandanya bahwa suami lebih cinta istri. Aku mau cerai. Oke, rumah gimana? Jual, bagi 2. Tabungan gimana? Bagi 2. Mobil? Ada 2, satu-satu, bagi 2. Anak? Bagi 2. Maimunah, kan cuma 1 anaknya. Ayo kita bikin lagi. Oke. Sekarang kita kenal lebih jauh sosok ketua silaturahmi ketiga, Bapak Budi Lentini. Sosok orang yang satu ini orangnya humoris dan serius. Saking seriusnya setelah hatam Al-Quran, tes ilmunya nabrakin motor ke mobil losbak yang sedang parkir. Alhasil giginya ompong 2. Masih kurang puas juga naik pohon mangga tinggi 2 meter, jatuh alhasil patah tangan. Kemakannya orang yang satu ini, dan sekilas fotonya mirip alam Mbah Dukun. Iya kan? Gue mau tanya sesuatu sama kamu, tapi kamu jawab jujur. Baik, Kenapa kamu masih bertahan sama aku? karena aku suka kamu apa adanya. Tapi kan aku keras kepala. Tapi yang lain kan empuk semua. Waduh. Saya aja lagi deh yang empuk. Dan sekarang mari kita kenalan dengan sosok ketua silaturahmi keempat, Bapak Rahmat. Orangnya kalem dan berkarismatik. Dari situlah sosok orang yang satu ini banyak dicintai para wanita, dari nenek-nenek dan yang masih gadis, dari yang janda sampai orang yang bersuami. Untung orangnya setia. Bapak Rahmat selain mantan ketua silaturahmi, beliau juga punya profesi sebagai editor dan sutradara. Sudah ratusan film yang disutradarai beliau, dan film-filmnya bisa ditonton di RMT Creator. Karena sebagai YouTuber berkurang sukses, beliau mencoba cetik konten kreator affiliate di TikTok. Beliau pun mengambil bintang iklan dari Sukabumi yang susah diatur. Ini salah satu aktingnya. Klik keranjang kanan kiri. Kiri bawah. Kiri bawah. Oh, kiri bawah. Kanan kiri. Kiri bawah ya? Diklik di keranjang kiri bawah. Oke, silakan. Untuk teman-teman yang membutuhkan bibit jagung, silakan klik di keranjang kanan kiri. Kiri bawah. Kanan kiri. Sekarang kita kenal lebih jauh sosok ketua silaturahmi kelima ini. Namanya Bapak Sulis. Halo. 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 Tidak disangka beliau sekarang sukses di percetakan. Padahal awal karirnya beliau sebagai seorang penyanyi. Dengan banyaknya persaingan sebagai seorang penyanyi, beliau mencoba menjadi pengusaha percetakan. Dan alhamdulillah sukses. Untuk kenangan, mari kita simak waktu beliau berkarir sebagai seorang penyanyi. Nih Pade, daun belimbing ini kalau dimasukin ke paralon,
Dicium pasti wangi. Coba deh. Dan ini namanya Bapak Ian. Beliau pernah menjabat ketua silaturahmi ke-6. Asal Bapak Ian ini dari Lampung. Dulu sering melatih gajah Lampung. Seiring berjalannya waktu, gajah Lampung semakin punah. Beliau merantau ke Kalsel dan punya grup band Raja. Dari Kalsel Pak Ian ke Kunciran Pinang. Ingat, Pinang bukan Cipinang. Karena Cipinang itu tempat penjara di Jakarta. Di Pinang, beliau menjadi pengusaha CD wanita. Dari usaha beliau akhirnya bisa beli rumah mewah. Rumah mewah alias mepet sawah. Setelah punya rumah, alhamdulillah Bapak Ian menjadi seorang bapak yang penyayang wanita, terutama istrinya. Halo Bang Roma, nanti malam merapat RT, nyamper ke rumah ya, kita berangkat bareng. Ada? Ada apa? Rapat RT lah. Kok begitu mendadak? Mendadak bagaimana? RT harus ngasih undangan sampai hujan-hujan begitu baru bilang mendadak. Bisa diurut? Waduh mundur. Kasihan RT udah menyediakan makan kesukaanmu, tiwul dan urap genjer. Sudah terus selesai rapat, diajak karaoke sama Bang Jablay. Ya, insya Allah. Sekarang kita kenal lebih jauh sosok ketua silaturahmi ke-7. Namanya Bapak David Caniago. Beliau orangnya ramah, tidak sombong dan suka menolong, terutama menolong para janda. Dari kepribadian beliau yang support, mudah bergaul dan ramah, dan selain ramah, beliau juga keibu-ibuan. Jamaah silaturahmi menetapkan Bapak David Caniago ini menjadi ketua silaturahmi ke-7 dan seterusnya sampai seumur hidup. Selain suka menolong, Bapak ketua silaturahmi yang satu ini sangat aneh ketika yang lain ngobrol serius. Ternyata beliau juga ikut menyimak dengan serius. Saking seriusnya beliau, pules bro. Ciluk, wah. Kita doakan Bapak David Caniago selalu sehat. Amin. Bagaimana Neng Google bertanya, setujukah jika Bapak David Caniago menjadi ketua silaturahmi seumur hidup? Jawabannya ditunggu di kolom komentar. Awas ditunggu jawabannya, jangan PHP Neng Google ya. Segitu aja dulu perjalanan atau sejarah silaturahmi ini. Kami Ketua Tazabur Alam Herargan alias Ari Gendut mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Secep selaku Ketua DK Masjid Jami As-Sobar sudah berkenan mengizinkan kami mengadakan acara Tazabur Alam ini, juga kepada para jamaah silaturahmi dan keluarga, juga para donatur, semoga panjang umur, sehat selalu dan ditambah rezekinya yang berkah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang senengnya masaknya ning pawon. Yang Rahmat biasanya sih nang kebon.